time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan Bu, nama saya Chelsea Sitonga, saya dari kelas 11-6. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu dari bab 3 yang menjadi judulnya yaitu harmoni dalam keberagaman. A. Konsep harmoni dalam keberagaman. 1. Arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada hubungan yang baik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dalam masyarakat dapat menjunjung tinggi sikap toleransi di tengah perbedaan agama, ras, budaya, ataupun sebagainya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harmoni dalam keberagaman menjadi hal penting dalam rangka menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Cara mencapai harmoni dalam keragaman kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama, kesadaran diri, yang dimana upaya menempatkan diri untuk menerima perbedaan. Contohnya, seseorang berpartisipasi aktif dalam acara kebudayaan atau acara keagamaan yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak orang lain. Yang kedua itu sikap menghargai perbedaan, yang dimana kunci utama terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga sikap toleransi, yaitu saling menghormati perbedaan antara sesama manusia dan yang tidak menyimpang dari aturan. Yang keempat, keterampilan bermusyawarah, yang dimana memahami sekaligus mengelola perbedaan pendapat dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Contohnya, melakukan musyawarah dan pemilihan ketua RT atau RW di lingkungan kelurahan dan sebagainya. Yang kelima, keteladanan, yang dimana kemampuan untuk berkomunikasi dengan memperlihatkan kepedulian, pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, sikap dan perilaku sopan santun, menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, memberikan bantuan moral ataupun materi kepada orang yang membutuhkan, serta perilaku yang mencerminkan kebaikan lainnya. Yang keenam itu yaitu keadilan. Contohnya bersikap adil dalam memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada korban bencana, dan sebagainya. Berikut ini manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman. Yang pertama itu memperkuat persatuan dan solidaritas. Yang kedua meningkatkan pemahaman dan kolaborasi. Yang ketiga penghormatan terhadap perbedaan. Yang keempat, peningkatan toleransi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi yang tetap terikat. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Harmoni dalam keberagaman mempunyai peran penting dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Untuk itu, peran serta dari berbagai pihak umum untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Yang kedua itu pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Setiap daerah Indonesia mempunyai keunikan dan kekhasan masing-masing. Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman yang sangat banyak jumlahnya. Karena itu, sangat penting untuk memahami dan menghargai keberagaman dilihat dari berbagai aspek. Untuk mewujudkan harmoni dalam keberagaman, penting menghormati dan menghargai keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sepertinya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak yang menjadi alasan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman, yaitu agar terwujud hal-hal sebagai berikut. A. Terciptanya rasa saling menghormati antar sesama, yang dimana ketika masyarakat mampu memahami dan menghargai keberagaman, akan tercipta rasa saling menghormati dan toleransi yang dapat meminimalkan konflik antar kelompok. B. Meningkatkan kerjasama di antara kelompok masyarakat, yang dimana keberagaman dalam masyarakat dapat mempercaya sumber daya dan potensi masyarakat. Yang C. Meningkatkan kualitas hidup. Pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup setiap individu ataupun kelompok. Yang D. Menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat yang memahami dan menghargai keberagaman cenderung lebih mampu beradaptasi dan perubahan dan tantangan yang ada dalam lingkungan global yang
kian kompleks. Yang ketiga itu faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. Faktor pendorongnya yaitu pertama, nilai-nilai budaya menghargai perbedaan. Sebagai contoh, terdapat itulah ngewongke wong pada masyarakat Sawa, Sili Asan, Sili Asi, dan Sun Asu pada masyarakat Sunda. Yang kedua, struktur sosial yang adil dan inklusif. Misalnya, setiap individu, baik pria maupun wanita dari budaya agama atau suku manapun sama-sama memiliki hak atau yang dimaksud tidak ada perbedaan. Yang ketiga itu pembangunan infrastruktur di dalam infrastruktur yang merata. B. Faktor penghambatnya itu yaitu tinosentrisme, yang dimana tinosentrisme adalah sikap atau pandangan suatu kelompok merasa budaya atau norma dari nilai-nilai yang mereka anut paling benar dan superior dibanding budaya dan nilai-nilai kelompok lain. Yaitu yang kedua, eksklusivisme, yaitu sikap atau pandangan yang meyakini bahwa hanya satu kelompok atau golongan yang mempunyai hak atau akses eksklusif terhadap kebenaran, tertutup terhadap individu atau kelompok lainnya. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dalam harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman adalah kondisi masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama. Harmoni dalam keberagaman merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Kesimpulan harmoni dalam keberagaman yaitu harmoni dalam keberagaman dapat memperkaya kehidupan bersama dengan berbagai manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. Harmoni juga dalam keberagaman dapat membuat masyarakat bahagia dan saling bekerja sama. Harmoni dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman untuk ditinggali. Harmoni juga dalam keberagaman dapat terwujud melalui interaksi yang penuh penghormatan. Harmoni dalam keberagaman yang dapat terwujud melalui pendidikan agama yang moderat dan inklusif. Marilah kita saling menghargai, membantu sama lain, tidak saling menjatuhkan, saling menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan dan kehidupan bermasyarakat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu.